Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan, untuk memberikan, untuk belajar bersama-sama mengenai fikih-fikih agama Islam. Nah, dan sampailah kita ke bab yang selanjutnya, bab 6, bab tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, insyaallah ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharim wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah, itu golongan-golongan yang mendapatkan zakat. Nah, sesungguhnya zakat-zakat itu lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilin, dan untuk pengurus-pengurus zakat, amil, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang mu'allaf, yang hatinya masih lemah, yang hatinya dibujuk agar dia tetap kokoh dalam pendiriannya masuk Islam. Wa fi riqab, dan untuk memerdekakan budak, diberikan kepada budak untuk dia memerdekakan dirinya sendiri. Wal gharim, dan untuk orang-orang yang berhutang, yang dia terlilit hutang. Fi sabilillah, dan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibnis sabil, dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Dan itu adalah ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha bijaksana atas segala keputusannya. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, di al-fuqara, orang-orang fakir, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan kecukupan atau sebagian kecukupan namun kurang dari separuhnya. Dia kerja tapi nggak cukup, atau dia mempunyai pendapatan tapi tidak bisa mencukupi separuh dari kekurangannya, dari kebutuhannya, maka mereka berhak mendapatkan zakat. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang mendapatkan sebagian besar kecukupan atau separuhnya, maka mereka juga dapat zakat. Ini minimalnya separuh dia dapatnya, atau sebagian atau lebih dari itu. Maksudnya apa? Pendapatannya separuh dari kebutuhannya, atau pendapatannya lebih dari separuh dari kebutuhannya, dia mendapatkan zakat yang sebanyak apa yang mencukupinya selama 1 tahun. Kemudian amil adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dan bertanggung jawab terus membagi juga, maka mereka diberi zakat sesuai dengan tugasnya. Tetapi kalau mereka itu digaji, misalnya kalau di sekarang ya Basnas itu, kalau Basnas itu digaji, maka mereka tidak boleh menerima zakat. Adapun orang-orang yang menerima zakat, amil di sini adalah amil yang ngurus zakat, yang dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Maka dia digaji dari zakat yang terkumpul. Tapi kalau sekarang di Basnas itu, setahu saya mereka digaji. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam,
Nah, di sini pengertiannya mu'alaf itu ada dua, yaitu muslim dan kafir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pemimpin yang ditaati di kalangan kaumnya dari orang-orang yang diharapkan dengan pemberian zakat itu mereka masuk Islam. Kalau dikasih zakat, mereka hatinya terbuka dan mereka masuk Islam, mau menerima Islam, dan tidak melakukan kejelekan untuk menguatkan keimanan mereka, atau mereka mendukung kaum muslimin. Nah, dan mereka diberi zakat dengan jumlah yang cukup, yang sekiranya dia jumlah tersebut bisa meluluhkan hatinya untuk masuk Islam, atau untuk ikut melindungi dakwah Islam, atau ikut mensupport dakwah, mendukung agama Islam, acara-acara keislaman yang lainnya. Nah, dan syukur-syukur dia bisa luluh hatinya dan dia masuk Islam. Nah, kemudian yang kelima adalah riqab. Riqab adalah yang dimaksud dengan riqab atau memerdekakan budak. Dan makatib. Makatib adalah seorang budak yang membeli dirinya sendiri dari tuannya. Jadi dia membebaskan dirinya sendiri dari perbudakan. Jadi dia menyerahkan sekian harta kepada tuannya, dan kemudian dia menjadi seorang yang merdeka. Itu berarti dia memerdekakan dirinya sendiri. Adapun sekarang kayaknya tidak ada lagi budak, karena budak itu bisa didapat hanya dengan peperangan. Umpamanya Indonesia, ya naudzubillah ya, umpama Indonesia perang sama Australia, ternyata Australia kalah. Nah, berarti orang Indonesia itu yang kalah itu orang Indonesia mengambil orang Australia sebagai budak. Dan orang Australia kalau dia mau membebaskan dirinya dari perbudakan, maka dia harus membayar kepada tuannya seharga dirinya. Seharganya berapa ya terserah tuannya. Nah, yang selanjutnya adalah ghorim. Ghorim itu orang yang punya utang. Nah, ada dua orang. Yang pertama, orang yang memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia diberi zakat dengan jumlah yang dapat untuk melunasi hutangnya. Nah, yang kedua, orang yang memiliki hutang disebabkan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin, maka dia diberi zakat juga dalam jumlah yang cukup untuk menutup hutangnya. Nah, meskipun dia orang yang kaya. Maksudnya gimana ini? Maksudnya ada dua kelompok kaum muslimin yang bertikai, dan kemudian didamaikan oleh satu orang tersebut dengan hartanya. Meskipun hartanya tersebut didapatkan dengan cara berhutang. Yang ketujuh, fisabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka berhak mendapat zakat. Nah, yang mereka tidak digaji oleh negara, dan apabila digaji maka itu tidak cukup, maka dia mendapatkan zakat. Nah, dan mereka diberi zakat sebanyak apa yang mencukupi mereka. Yang kedelapan, Ibnu Sabil yaitu orang musafir yang terputus perjalanannya, dia nggak punya bekal, maka dia diberi zakat sebanyak apa yang bisa mengantarkannya ke negerinya. Nah, Ibnu Sabil, seorang yang dalam perjalanan dan dia kehabisan bekal, kehabisan uang. Nah, di sini ada catatan besar di sini. Tidak boleh memberi zakat untuk selain 8 golongan tersebut. Meskipun untuk perkara kebaikan seperti untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan yang lainnya. Kalau itu diberikan selain ke-8 orang tersebut, berarti itu bukan zakat namanya. Itu namanya itu sedekah atau infak. Nah,
Di sini ada latihan ya, kita bahas coba latihan-latihan di sini. Yang pertama, seorang wanita yang tidak bekerja. Dia memiliki suami yang menafkahinya dan anak-anaknya secara cukup. Kemudian dia membutuhkan biaya untuk mengobati sakit giginya, dan hal itu tidak bisa dipenuhi oleh suaminya. Apa hukum memberikan zakat kepadanya? Mengapa? Dan seandainya boleh, berapa banyak? Nah, seorang wanita tidak bekerja, suaminya menafkahinya dan cukup, tapi ada satu kebutuhan yang dia nggak cukup. Apakah dia diberi zakat? Jawabannya tidak, karena kebutuhannya ini bukan kebutuhan primer. Dan kebutuhan yang primer yang biasanya, yang sesuai dengan kebiasaannya, untuk sehari-hari mereka cukup. Maka ini bukan termasuk golongan fakir dan miskin. Mereka golongan yang cukup. Nah, yang kedua, seorang pemuda ingin menikah. Dia mengumpulkan uang sebanyak 10.000 rial. Tetapi hal itu belum cukup untuk membayar mahar dan mengontrak rumah yang dibutuhkan. Apa hukum memberikan zakat kepadanya? Mengapa? Dan seandainya boleh, seberapa banyak? Hukumnya boleh apa enggak? Enggak boleh. Dia punya tabungan 10.000 rial. Nah, dia belum menikah juga. Dia statusnya baru ingin menikah. Kalau dia sudah menikah dan kemudian harta tersebut habis baru, dan dia menjadi miskin, baru dia mendapatkan zakatnya. Yang ketiga, suatu keluarga yang keadaannya pertengahan, mereka ingin bepergian pada waktu liburan musim panas untuk rekreasi di Taif, kemudian ke Mekah, tapi nggak punya biaya. Apakah mereka diberi zakat? Ya tidak. Nah, zakat tidak diberikan kepada orang yang mampu. Mereka mau berlibur berarti mereka mempunyai kelebihan harta. Nah, saya kira cukup dari saya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab hutang. Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.